Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati warrasad, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jalan-jalan beli keripik, pulangnya langsung diurut. Perkenalkan, saya Rafiq, asli orang Garut. Hadirin, istilah generasi muda pertama kali dibahas oleh William Strauss dan Neil dalam bukunya yang berjudul Millennial Rising: The Next Generation, yang mana generasi muda adalah bintang yang bersinar di langit kebangsaan, membawa harapan dan semangat keemasan untuk Indonesia di masa depan. Menggapai semangat Indonesia emas mengharuskan adanya kehadiran generasi muda yang berkualitas. Mereka adalah tonggak kejayaan Indonesia. Dengan semangat yang membara akan membawa Indonesia ke masa depan yang lebih gemilang. Generasi berkualitas Indonesia emas. Oleh karena itu, Dewan Hakim dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Menggapai Semangat Indonesia Emas melalui Generasi yang Berkualitas, berlandaskan Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablughal majma'al bahraini aw amdiya hukuba, yang artinya, dan ingatlah ketika Musa berbicara kepada muridnya, aku tidak akan pernah berhenti berjalan sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah Al-Bukhari dalam kitab Jami'u Shahih bab Ar-Rihlatu wa Safaru fi Talabil Ilmi, beliau menjelaskan ayat ini yang mana bisa kita representasikan bahwa semangat generasi muda dalam mencari ilmu adalah nyala api yang tak pernah padam, membakar semangat untuk masa depan Indonesia. Dalam perjalanan menuju Indonesia emas di tahun 2045, kita paham bahwa generasi muda adalah kekuatan utama untuk membentuk perubahan, untuk membentuk Indonesia menjadi generasi yang gemilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi di balik gemerlapnya mimpi Indonesia emas di tahun 2045, ada masalah yang tak terelakkan. Minimnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di kalangan generasi muda. Mereka terjebak dalam arus modernitas, mengaburkan keindahan ajaran suci Al-Quran. Akibatnya, moralitas dan etika generasi muda semakin terkikis, meninggalkan kekhawatiran akan masa depan bangsa yang kian ironis. Oleh karena itu, setidaknya ada dua kunci untuk mencetak generasi Qurani untuk menyongsong Indonesia emas. Yang pertama, jadilah generasi muda yang berilmu. Karena dengan ilmu, generasi muda akan menjadi kaum intelektual. Dengan ilmu, generasi muda akan menjadi kaum yang ideal, kaum yang handal, generasi yang mau bermoral, dan generasi yang memiliki nilai-nilai spiritual. Sebagaimana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i dalam kitab Sirajul Talibin, salah kitab Minhajul Abidin, jilid pertama halaman 63 bagian Al-Aqabatul Ula, beliau menjelaskan, wa'lam annal ilma wal ibadata jauharuni. Ilmu dan ibadah diibaratkan seperti dua permata yang berharga, memberikan cahaya dalam kehidupan dan menghiasi kehidupan dengan ketakwaan. Hadirin, ke Belanda membeli jamu, ke Balikpapan membeli kerang. Karena generasi yang bermuda yang berilmu adalah harapan Indonesia yang gemilang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kunci kedua untuk menyongsong Indonesia emas dan mencetak generasi Qurani adalah dengan menjadi generasi yang teladan. Ilmu akan mendatangkan keteladanan, tapi keteladanan bisa diaktualisasikan dengan akhlakul karimah. Karena pada dasarnya hadirin, ilmu tanpa akhlak bagai sayap tanpa mata, mampu terbang tinggi tapi tak tahu arah.
Akhlak tanpa ilmu bagai mata tanpa sayap, tahu arah tapi tidak bisa terbang tinggi. Sebagaimana Abu Zakaria Al-Anbari mengatakan, ilmun bila adzabin kanarin bila khitobin, wa adzabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Ilmu tanpa adab bagai api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu bagai ruh tanpa jasad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagai pohon yang kokoh dengan akar yang dalam, internalisasi nilai-nilai Al-Quran membutuhkan ilmu sebagai akarnya dan amal sebagai buahnya. Tanpa ilmu akar akan layu, dan tanpa amal buah pun tak kunjung matang. Kombinasi yang sempurna antara ilmu, amal, dan Al-Quran menghasilkan kehidupan generasi muda yang penuh makna. Internalisasi nilai-nilai Al-Quran akan mencetak generasi muda menjadi agen perubahan yang siap menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, generasi Indonesia emas bukanlah hanya sekedar impian, tapi harapan yang akan menjadi kenyataan melalui generasi muda yang berakhlak Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Khudna sofa wa dha'ma kadar. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.